Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para pemirsa dan para Bapak Ibu reviewer yang saya hormati. Penelitian saya pada tahun ini yakni penelitian khusus besar tahun 2020 dalam rangkaian judul Performa Komunikasi Tokoh Bangsa dan Tokoh Agama di Indonesia. Khusus pada tahun ini sub atau anak judul adalah model gaya bahasa efektif Ustadz dalam ceramah agama di Indonesia. Peneliti saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum dan rekan saya Dr. Novia Juwita MHum. Para pemirsa, adapun latar pentingnya permasalahan ini untuk diteliti adalah para ustadz, tokoh agama, dalam hal ini khusus agama Islam sebagai penceramah di Indonesia merupakan bagian dari tokoh bangsa, seperti halnya tokoh bangsa dan tokoh politik yang ini juga kami lakukan penelitian pada tahun 2018-2019. Dan khusus untuk tokoh agama atau ustadz yang akan menjadi panutan bagi rakyat Indonesia dan akan dikenang oleh rakyat dalam sejarah bangsa ini. Sebagai tokoh bangsa, para ustadz dalam berkomunikasi atau berceramah dengan masyarakat pada umumnya memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Kemampuan komunikasi para ustadz atau tokoh agama sebagai penceramah pada masa kini di Indonesia tentulah dipengaruhi oleh dua aspek penting, yakni kompetensi ilmu agamanya dan kompetensi komunikasinya. Dalam kajian penelitian kita adalah khusus untuk mengkaji kompetensi komunikasinya. Bapak Ibu pendengar dan Bapak Ibu reviewer yang saya banggakan, dalam penelitian ini akan kita kaji dan dirumuskan kompetensi komunikasi penceramah yang efektif tersebut dalam menyampaikan pesan-pesan ilmu agama yang secara khusus kompetensi memilih dan menggunakan gaya bahasa yang efektif. Jadi, penelitian ini akan mengkaji performa model gaya bahasa ustadz atau tokoh agama yang efektif itu sebagai penceramah di Indonesia. Bapak dan Ibu, kajian penelitian saya ini pada tahun 2018 itu berbicara tentang model gaya bahasa yang digunakan oleh para tokoh politik. Pada tahun 2019 kita sudah mengkaji performa kesantunan komunikasi tokoh politik nasional. Sedangkan pada tahun 2020 ini khusus mengkaji performa model gaya bahasa dalam komunikasi ustadz atau tokoh agama di Indonesia, khususnya tokoh agama Islam. Jadi ini dalam rangkaian penelitian yang ketiga tahun 2020. Dan direncanakan pada tahun 2021 kita juga akan mengkaji performa kesantunan komunikasi tokoh agama di Indonesia. Tahun 2021 ini tokoh agama sesungguhnya. Dengan demikian, kita sudah bisa melihat model gaya bahasa yang efektif dan kesantunan komunikasi tokoh agama dalam rangkaian tokoh agama yang sebagai bagian dari tokoh bangsa di Indonesia. Bapak dan Ibu pemirsa dan Bapak Ibu reviewer yang saya banggakan, dengan demikian objek penelitian ini secara khusus adalah dalam tahun 2020 ini akan mengkaji performa model gaya bahasa ustadz atau tokoh agama yang efektif sebagai penceramah di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan model gaya bahasa yang efektif itu oleh tokoh agama di Indonesia dari perspektif struktur kalimat. Jadi ini khusus gaya bahasa dari perspektif struktur kalimat. Berikutnya yang kedua juga kita akan merumuskan model gaya bahasa yang efektif digunakan oleh tokoh agama atau penceramah di Indonesia dari perspektif langsung tidaknya makna. Karena gaya bahasa bisa dilihat dari dua perspektif itu. Manakah yang dominan atau pola yang cenderung digunakan oleh para tokoh agama tersebut, baik dari perspektif struktur kalimat maupun dari perspektif langsung tidaknya makna. Para pemirsa yang berbahagia dan Bapak Ibu reviewer yang saya banggakan, dalam tahapan penelitian itu kami lakukan adalah penetapan dan perumusan topik dan tujuan penelitian serta tinjauan pustaka
Tahapan berikutnya penetapan, pengumpulan, pentranskripsian data dari 9 tokoh agama di Indonesia melalui rekaman ceramah beberapa penceramah, 9 penceramah itu yang ada. Berikutnya adalah tahapan analisis data sesuai dengan 2 tujuan penelitian tadi. Kemudian interpretasi data atau pemaknaan data, dan dilakukan dengan pengumpulan hasil penelitian. Para pemirsa, temuan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang pertama berdasarkan data, ada 9 ustadz yang kami anggap terkenal di Indonesia, yakni Ustadz Das Latif, Hanan Attaqi, Zulkifli M. Ali, Ustadz Maulana, Muhammad Dede, Ustadz Abdul Somad, Haikal Hasan, Khalid Basalama, dan Jeffrey Al-Bukhari. Dari perspektif struktur kalimat tersebut, ternyata para ustadz di Indonesia cenderung atau modelnya adalah digunakan, terutama menggunakan model gaya bahasa repetisi. Gaya bahasa repetisi cenderung digunakan dengan hampir separuh 319 data dari 636 data gaya bahasa yang kami kumpulkan. Berdasarkan itu, kami dapat sampaikan bahwa temuannya gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat ustaz-ustaz Indonesia rata-rata menggunakan atau memanfaatkan gaya bahasa repetisi untuk menekankan hal yang dianggap penting dan harus dipahami oleh pendengarnya sejelas mungkin. Bapak dan Ibu, artinya walaupun demikian ada ustadz dan gaya bahasa yang gaya bahasanya didominasi oleh gaya bahasa antitesis seperti Ustadz Abdul Somad. Ini juga perlu kita bicarakan. Ustadz Abdul Somad memanfaatkan gaya bahasa antitesis untuk mengulas pertentangan atau hal-hal yang berlawanan untuk mendapatkan keseimbangan penyajian ceramah yang menarik. Berikutnya, temuan penelitian yang kedua, kalau kita lihat dari perspektif kelangsungan makna, dari perspektif kelangsungan makna ini, kita juga dapat melihat bahwa kecenderungan para ustadz ini menggunakan adalah erotesis. Ini yang paling dominan digunakan, erotesis, gaya bahasa dari perspektif kelangsungan makna. Nanti ada beberapa bagian-bagian gaya bahasa terkecil, nanti dilihat dari data dari 515 data. Artinya pada temuan kedua ini adalah gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya mengenal ustaz-ustazah di Indonesia rata-rata memanfaatkan gaya bahasa erotesis. Bahkan 5 ustaz dari 9 lebih dominan menggunakan gaya bahasa erotesis ini dengan tujuan untuk mencapai efek yang lebih mendalam dan penekanannya wajar, serta sama sekali tidak menghendaki adanya suatu jawaban. Artinya pula adalah gaya erotesis dimanfaatkan sebagai salah satu alat yang efektif dalam berceramah karena pertanyaan yang diajukan telah jelas dan tegas ada jawabannya dalam Al-Quran. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, Bapak dan Ibu reviewer yang kami hormati, capaian luaran untuk pada tahapan 70% ini kami sudah membuat sebuah artikel yang sudah dimuat yang akan dimuat sesuai dengan perjanjian kami dengan panitia yang sudah dilakukan dalam konferensi ICLE pada bulan lalu, pada bulan Agustus, dan judul artikel kami adalah Use of Repetition and Language Style for the Effectiveness and of Communication Ustaz-Ustazah in Indonesia. Nah, ini adalah artikel dan sudah sesuai dengan perjanjian akan dimuat di dalam ICLE yang diindik oleh Thomson, penerbitnya adalah Atlantis. Capaian luaran yang kedua yang sudah kami lakukan adalah berupa artikel HKI, artikel hasil penelitian ini yang berupa atau bersertifikat nomor EC 002020264440. Bapak dan Ibu pemirsa dan Bapak dan Ibu reviewer yang berbahagia, capaian luaran penelitian yang ketiga yang sedang kami lakukan prosesnya adalah artikel yang akan disajikan dan diterbitkan oleh melalui konferensi ICLA tahun 2020 yang akan terindeks oleh Thomson, diterbitkan oleh
Atlantis Router oleh penerbit Atlantis, dan dengan judul The Comparison of Abdul Somad Language Style with Mama Dylan Language Style. Ini artikelnya sedang kami proses pengiriman ke panitia. Berikutnya adalah yang akan kami targetkan juga adalah capaian luaran penelitian yang keempat yang akan dimuat oleh jurnal berotasi internasional, yang artikelnya sedang kami proses editingnya dan akan segera dikirim dengan judul Specific Language Style in Communicative Speech by Religious Leader in Indonesia. Jadi kami akan membicarakan gaya bahasa komunikatif yang khas oleh para penutur di Indonesia, khususnya oleh tokoh-tokoh agama di Indonesia, berdasarkan 9 tokoh agama atau penceramah agama Islam di Indonesia. Luaran lain yang juga akan segera kami peroleh adalah yang kelima, kami rencanakan adalah HKI untuk keseluruhan laporan penelitian ini. Bapak dan Ibu, demikianlah uraian saya tentang capaian penelitian guru besar tahun 2020 hingga 70% ini. Karena waktunya masih ada 2-3 bulan, kami akan melengkapi artikel-artikel tersebut. Mudah-mudahan yang paling cepat adalah artikel Ikhla yang akan juga segera diterbitkan, seperti artikel kami sebelumnya pada Ichle yang dalam proses penerbitan dengan penerbit Atlantis. Berdasarkan itu kita dapat melihat sekarang penelitian ini telah menggambarkan kecenderungan gaya bahasa atau model gaya bahasa yang menjadi panduan bagi para tokoh agama berikutnya yang muda-muda. Ternyata itulah kecenderungan sehingga membuat 9 tokoh agama tersebut dari sudut pandang komunikasinya berterima oleh masyarakat di Indonesia. Tentunya selain dari aspek yang pertama tentang kemampuan pengetahuannya tentang agama Islam. Dan sekali lagi penelitian ini adalah rangkaian dari beberapa penelitian tentang penelitian tokoh bangsa di Indonesia, yakni baik dari tokoh politik maupun dari tokoh agama. Dan ini adalah rangkaian yang ketiga dari rangkaian penelitian sebelumnya. Dan mudah-mudahan berdasarkan ini kami juga dapat melaksanakan penelitian tahun 2021 yang khususnya melihat kesantunan berbahasa para tokoh agama di Indonesia. Karena pada tahun 2020 ini rangkaian yang ketiga barulah penelitian tentang kecenderungan gaya bahasa efektif atau pola gaya bahasa efektif yang digunakan oleh tokoh agama Indonesia. Demikian saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian para pemirsa dan reviewer yang kami banggakan.